presensi di Google Classroom. Ibu sudah mengirimkan presensinya. Kalian klik hadir untuk presensi hari ini. Siap? Siap pastinya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Apakah buku tulis dan juga buku temanya sudah dipersiapkan? Nah, jika belum, ayo dipersiapkan dulu ya buku tulis, alat tulis, dan juga buku tema 7. Siap? Siap pastinya. Nah, anak-anak, kita harus semangat walaupun kita belajarnya dari rumah. Kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara 4M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker. Kita harus mematuhi protokol kesehatan ini supaya kita selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian semangat untuk belajar hari ini? Coba ibu mau mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Jika ibu berkata, "Mana semangatmu?" Lalu kalian menjawab, "Ini semangatku." Bisa? Bisa ya. Ayo kita coba bersama. Mana semangatmu? Ini semangatku. Seperti itu ya anak-anak. Mana semangatmu? Bagus. Satu kali lagi. Mana semangatmu? Bagus. Nah anak-anak, kita harus semangat untuk pembelajaran hari ini walaupun kita belajarnya dari rumah. Siap? Siap ya. Nah, waktu kemarin kita sudah mempelajari mengenai keragaman suku bangsa dan juga keragaman bahasa di Indonesia. Walaupun negara Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman, tetapi penduduk Indonesia itu tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 5. Ibu akan tuliskan terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, kita akan mengenal tempo dan juga tinggi rendahnya nada pada lagu. Lalu nanti kita juga akan bernyanyi. Siapa di sini yang suka bernyanyi? Ya, nanti kita akan bernyanyi bersama sesuai dengan tempo dan juga tinggi rendahnya nada pada lagu. Lalu kita akan mempelajari mengenai keragaman agama yang ada di Indonesia dan juga kita akan mengidentifikasi kitab suci, tempat ibadah, dan hari-hari besar agama yang ada di Indonesia. Dan terakhir, kita akan menyajikan hasil identifikasi dalam bentuk peta pikiran. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya pastinya. Tetap semangat anak-anak walaupun kita belajarnya dari rumah. Jika kamu sudah siap untuk belajar hari ini, mari kita belajar bersama. Anak-anak, meskipun Indonesia itu memiliki keragaman suku bangsa dan juga bahasa, tetapi penduduk Indonesia itu tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini tertuang di dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apakah kalian tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu seperti apa lagunya? Nah, sekarang coba kalian buka dulu buku paket tema 7 halaman 35. Ayo sekarang dibuka buku paket tema 7 halaman 35. Sudah semuanya dibuka? Sudah ya? Nah, di situ ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu akan memutarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, lalu kalian simak dan amati lirik lagunya, notasi yang ada pada lagu Satu Nusa Satu Bangsa, dan juga temponya. Siap? Siap ya? Nah, ibu akan memutarkan lagunya. Coba kalian simak dan dengarkan.
satu nusa satu bangsa. Coba di dalam lagu tersebut ada sebuah tempo atau ada yang dinamakan tempo. Apakah kalian masih ingat tempo itu apa? Waktu pembelajaran tema 6 kita pernah mempelajari tentang tempo. Apakah kalian masih ingat tempo itu apa? Ya benar, tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Nah, waktu kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam tempo ya anak-anak. Namun secara umum tempo itu terbagi menjadi 3. Ada tempo cepat, tempo sedang, dan juga tempo lambat. Nah, coba menurut kalian, lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu termasuk ke dalam tempo yang mana? Cepat, sedang, atau lambat? Betul ya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu masuk ke dalam tempo lambat atau largo karena ketukannya itu kurang dari 60 ketukan per menit. Nah anak-anak, selain memperhatikan tempo, kita juga harus memperhatikan tinggi dan juga rendahnya nada. Ada yang tahu tidak tinggi dan rendahnya nada itu disebut dengan apa? Ya, tinggi dan rendahnya nada itu disebut dengan pitch. Tulisannya seperti ini anak-anak. Nah, jadi pitch itu adalah tinggi dan rendahnya nada. Anak-anak, setiap nada itu memiliki simbol untuk dibaca. Itu dinamakan dengan notasi. Nah, coba kalian perhatikan buku tema 7 halaman 35 yang sudah kalian buka tadi mengenai lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di dalam lagu tersebut terdapat 2 notasi anak-anak, yaitu ada notasi balok dan juga notasi angka. Apakah kalian tahu notasi balok itu yang mana? Nah, notasi balok itu yang seperti ini anak-anak. Ini dinamakan dengan notasi balok. Ibu tempelkan terlebih dahulu ya. Nah, dalam notasi balok tersebut di sini ada nada. Ini dinamakan dengan do. Ini re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Nah, jadi semakin ke atas letak nada, maka semakin tinggi juga bunyi nada tersebut. Nah, kita lihat ya, letaknya itu kan semakin ke atas, maka nada ini tuh semakin tinggi. Seperti itu anak-anak. Lalu ada juga yang dinamakan dengan notasi angka. Nah, kalau notasi angka itu seperti ini anak-anak. Ibu tempelkan terlebih dahulu ya. Nah, ini dinamakan dengan notasi angka. Ini dinamakan dengan nada rendah. Coba ibu mau bertanya, kenapa dinamakan dengan nada rendah? Coba. Nah, karena dinamakan dengan nada rendah karena di sini ada titik. Nah, titik di bawah ini merupakan ciri dari nada rendah. Di sini ada do rendah, re rendah, mi rendah, fa rendah, sol, la, si, do. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, jika ada notasi angka yang terdapat titik di bawahnya ini, nah ini dinamakan dengan nada rendah. Sedangkan kalau tidak ada titik di atas maupun di bawahnya, ini dinamakan dengan nada sedang. Nah, yang terakhir, jika ada titik di atasnya, nah seperti ini anak-anak, ada titiknya ya di atas, ini dinamakan dengan nada tinggi. Jadi cirinya itu untuk membedakan nada rendah, nada sedang, dan juga nada tinggi, kita lihat titiknya. Kalau di bawah dinamakan dengan nada rendah, kalau tidak ada titiknya dinamakan dengan nada sedang, dan kalau ada titiknya di atas itu dinamakan dengan nada tinggi. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang ibu akan mencontohkan nada rendah mulai dari do rendah sampai do paling tinggi pada sebuah pianika. Ibu sekarang mempunyai sebuah pianika. Nah, dalam pianika ini di sini juga terdapat nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do mulai dari rendah sampai
sampai yang tinggi. Ibu akan mencoba untuk membunyikan pianika tersebut. Nah, itu merupakan bunyi nada sedang, yaitu dimulai dari do. Lalu contoh bunyi dari nada sedang anak-anak, dimulai dari do sampai do tinggi. Nah, sekarang kita coba mulai dari do tinggi sampai ke akhir. Nah, semakin tinggi ya anak-anak, karena di sini merupakan nada tinggi dan memiliki ciri ada titik di atasnya. Coba sekarang kita bedakan dengan nada yang rendah. Nada yang rendah di dalam pianika ini dimulai dari 4 titik bawah, berarti dimulai dari fa. Kita coba bunyikan ya. Kita bisa membedakan ya, mulai dari nada rendah, nada sedang, dan juga nada tinggi. Kita bisa lihat juga bahwa semakin ke kanan, nada tersebut semakin tinggi. Kita sudah melihatnya tadi, semakin ke kanan, nada tersebut semakin tinggi. Sama halnya dengan di pianika, semakin ke kanan, nada tersebut juga semakin tinggi. Kalau sebelah sini, ini dinamakan dengan nada rendah. Kalau sebelah sini dinamakan dengan nada tinggi. Jadi semakin ke kanan itu nadanya semakin tinggi. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang coba kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Ibu akan memutarkan instrumen lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita nyanyikan bersama-sama. Siap? Siap ya. Coba ditunggu sebentar. Nah, Ibu sudah menyiapkan instrumennya. Kita nyanyikan bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa sesuai dengan tempo dan juga tinggi rendahnya nada. Sudah siap? Siap ya pastinya. Ayo kita bernyanyi bersama.
tempo dan juga tinggi rendahnya nada. Good job, Ibu salut terhadap kalian. Dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi, kita menjadi tahu bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku bangsa. Tetapi Indonesia itu tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, selain memiliki keragaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Apakah kalian tahu apa yang menyebabkan terjadinya keragaman agama di Indonesia? Nah, jika kalian belum mengetahuinya, simak penjelasan Ibu ya. Berbicara tentang keragaman agama di Indonesia, kita harus melihat dari sejarahnya terlebih dahulu. Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan juga dua benua. Indonesia itu dijadikan pusat lalu lintas perdagangan internasional. Nah, letak strategis yang didukung dengan kekayaan alam yang melimpah dijadikan Indonesia itu banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari penjuru dunia. Mereka datang dari berbagai negara dengan kebudayaan dan agama yang berbeda. Mereka dengan sengaja atau tidak sengaja menyebarkan agama di Indonesia. Nah, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab keragaman agama di Indonesia. Nah, pada awalnya agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh bangsa India. Lalu selanjutnya datang bangsa Gujarat dengan membawa ajaran agama Islam. Selanjutnya datang lagi bangsa Eropa dengan membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Dilanjutkan lagi datang dengan bangsa Cina dengan membawa ajaran agama Konghucu. Nah, jadi keragaman agama itu sudah ada sejak zaman dahulu ya anak-anak. Sekarang di Indonesia sendiri, agama yang sudah diresmikan oleh pemerintah itu ada 6. Apa saja? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 6 agama yang sudah diresmikan oleh pemerintah? Ya, betul. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi tempat ibadah, kitab suci, dan juga hari-hari besar dari setiap agama. Apakah kalian siap? Siap ya? Nah, coba perhatikan. Ibu mempunyai ini keragaman agama di Indonesia. Nah, kita akan mengidentifikasi tentang keragaman agama di Indonesia. Sebelumnya Ibu akan menempelkan terlebih dahulu ya di papan tulis. Nah, anak-anak, kita akan berbicara mengenai keragaman agama di Indonesia. Ibu memiliki gambar tempat ibadah, lalu kalian identifikasi tempat ibadah tersebut merupakan tempat ibadah dari agama apa. Lalu Ibu akan menempelkannya di sini dan juga Ibu akan menuliskan kitab suci dan juga hari-hari besarnya. Kita langsung saja ya anak-anak ke gambar yang pertama. Sudah siap? Siap ya pastinya. Coba lihat. Gambar apakah ini? Ya benar, ini adalah gambar masjid. Menurut kalian, gambar masjid merupakan tempat ibadah umat apa? Betul sekali, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Ibu tempelkan ya di sini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kitab suci dari agama Islam itu apa, anak-anak? Hebat sekali, benar ya. Kitab suci agama Islam itu adalah Al-Quran. Ibu akan menuliskan. Nah, lalu hari-hari besarnya, waktu kemarin kita sudah mempelajari hari-hari besar yang ada di kalender pada tahun 2021. Masih ingat hari-hari besar pada agama Islam itu apa saja anak-anak? Iya benar ya, ada Idul Fitri, Idul Adha, lalu Tahun Baru Islam, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Ibu akan tuliskan beberapa contohnya saja ya anak-anak. Nah, jadi tempat ibadah dari agama Islam itu adalah
Siap ya? Coba perhatikan gambar berikut. Menurut kalian ini merupakan tempat ibadah agama apa? Ya, betul. Ini adalah tempat ibadah agama Kristen dan juga Katolik. Ini dinamakan dengan gereja. Kita tempelkan di sini ya, anak-anak. Nah, siapa yang tahu kitab suci dari agama Kristen dan juga Katolik itu apa? Betul sekali, kitab suci dari agama Kristen dan juga Katolik adalah Injil. Ibu tuliskan terlebih dahulu ya. Kita tuliskan kitab sucinya adalah Injil. Nah, kita lanjutkan ke hari-hari besar. Nah, hari-hari besar dari agama Kristen dan Katolik itu apa saja, anak-anak? Betul sekali, ada Natal, Paskah, dan kenaikan Yesus Kristus. Itu merupakan contohnya. Ibu tuliskan terlebih dahulu ya di sini. Sudah selesai anak-anak untuk agama Katolik dan juga Kristen. Kita ulas kembali. Jadi tempat ibadah agama Katolik dan Kristen adalah gereja. Lalu kitab sucinya adalah Injil. Dan hari-hari besarnya itu ada Natal dan juga Paskah. Seperti itu anak-anak. Good job. Kita lanjutkan ke gambar yang keempat. Sudah siap? Siap ya pastinya. Coba diperhatikan. Menurut kalian ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar pura. Menurut kalian pura merupakan tempat ibadah dari agama apa? Ya, betul. Pura adalah tempat ibadah dari agama Hindu. Kita tempelkan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kitab suci. Siapa yang tahu kitab suci dari agama Hindu itu apa? Betul sekali. Kitab suci dari agama Hindu adalah Weda. Ibu tuliskan terlebih dahulu ya. Nah, kita lanjut ke hari-hari besar. Siapa yang tahu contoh hari-hari besar yang dirayakan oleh agama Hindu? Apa saja contohnya? Betul sekali. Contohnya adalah Hari Raya Nyepi. Kita tuliskan ya di sini. Nah, good job anak-anak. Kita ulas kembali. Jadi, untuk agama Hindu itu tempat ibadahnya adalah pura. Kita lanjutkan, kitab sucinya adalah Weda. Dan hari-hari besarnya salah satu contohnya adalah Nyepi. Seperti itu anak-anak. Good job. Sekarang kita lanjutkan ke gambar yang kelima. Sudah siap? Siap. Coba diperhatikan. Gambar apakah ini? Betul, ini adalah gambar vihara. Menurut kalian vihara merupakan tempat ibadah dari agama? Hebat sekali, betul ya. Vihara merupakan tempat ibadah dari agama Buddha. Kita tempelkan di situ ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, kitab suci dari agama Buddha siapa yang tahu? Kitab suci dari agama Buddha itu apa, anak-anak? Betul ya, kitab suci dari agama Buddha adalah Tripitaka. Ibu tuliskan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya hari-hari besar dari agama Buddha. Siapa yang tahu contohnya itu apa? Hebat sekali. Contohnya adalah hari Waisak. Nah, Waisak merupakan salah satu hari besar dari agama Buddha.
sudah bisa menebak ini gambar apa? Betul ya, ini adalah gambar kelenteng. Nah, kelenteng merupakan tempat ibadah dari agama. Hebat sekali, benar. Kelenteng merupakan tempat ibadah dari agama Konghucu. Kita tempelkan ya di yang terakhir. Nah, sekarang kitab sucinya. Kitab suci dari agama Konghucu apa anak-anak? Betul, kitab suci dari agama Konghucu adalah Sisu dan Wujing. Ibu akan tuliskan terlebih dahulu. Nah, sekarang hari-hari besar. Hari-hari besar dari agama Konghucu apa saja anak-anak? Sebentar lagi kita akan memasuki hari libur. Nah, hari libur itu adalah untuk memperingati hari raya besar umat Konghucu. Siapa yang bisa menebak? Betul, hari raya besar agama Konghucu salah satunya adalah Imlek. Ibu akan tuliskan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai anak-anak. Kita ulas kembali ya untuk agama Konghucu. Jadi agama Konghucu itu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Kitab sucinya adalah Sisu dan Wujing. Hari-hari besar contohnya adalah tahun baru Imlek. Good job anak-anak, kalian sudah bisa mengelompokkan tempat ibadah, kitab suci, dan juga hari-hari besar dari setiap agama. Kalian memang hebat. Pandu positif untuk kalian semua. Kalian semua memang hebat. Good job anak-anak. Anak-anak, kalian hebat. Kalian sudah bisa mengidentifikasi tempat ibadah, kitab suci, dan juga hari-hari besar pada setiap agama yang ada di Indonesia. Good job sekali. Nah, sekarang hasil dari identifikasi kalian ini kita akan buat ke dalam peta pikiran. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu peta pikiran itu apa? Ya, peta pikiran merupakan bentuk penyajian informasi yang dibuat dalam bentuk bagan. Nah, supaya kalian lebih mengerti, Ibu memiliki contoh dari peta pikiran. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Ini merupakan salah satu contoh dari peta pikiran. Ibu akan tempelkan dulu ya di papan tulis. Ini merupakan salah satu contoh dari peta pikiran. Pada saat kalian mau membuat peta pikiran, bentuknya itu bebas, sesuai dengan keinginan kalian dan juga kreativitas kalian. Misalnya, kalian di sini ingin menggambar awan, itu diperbolehkan, atau menggambar persegi panjang, atau lingkaran, atau jajar genjang, itu sangat diperbolehkan sesuai dengan kreativitas dan keinginan kalian pada saat membuat peta pikiran. Namun, pada saat pembuatan peta pikiran, kita harus menentukan tema atau judulnya terlebih dahulu. Biasanya, tema atau judulnya itu ditempatkan di tengah. Nah, Ibu menempatkan temanya itu di tengah di sini anak-anak. Di sini untuk tema yang akan Ibu gunakan pada saat membuat peta pikiran. Lalu kalian boleh membuat tanda panah, misalnya mau ke kanan, atau mau ke kiri, atau mau ke bawah, atau mau ke atas, itu diperbolehkan sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, Ibu membuat tanda panah ke kanan dan juga ke kiri. Nah, lalu juga Ibu membuat tanda panah ke bawah. Di sini adalah temanya, di sini adalah bagian-bagian yang akan diisi untuk memenuhi isi dari peta pikiran tersebut. Nah, supaya kalian lebih mengerti, Ibu akan tuliskan misalnya temanya itu Ibu mau mengambil dari agama Islam. Nah, berarti Ibu menuliskan di sini agama Islam. Nah, lalu kita lihat kitab suci. Kitab suci dari agama Islam adalah Al-Quran. Nah,
tema yang Ibu ambil itu mengenai agama Islam. Lalu di agama Islam itu tempat ibadahnya adalah masjid, kitab sucinya adalah Al-Quran, dan hari besarnya itu ada Idul Fitri, Idul Adha, dan juga Isra Mi'raj. Nah, jadi dalam pembuatan peta pikiran kita harus menentukan temanya terlebih dahulu atau judulnya, baru kita menentukan isinya, yaitu ada tempat ibadah, kitab suci, dan juga hari besar. Jadi hasil dari identifikasi ini kita buat ke dalam peta pikiran, contohnya seperti ini. Begitu anak-anak, apakah kalian mengerti? Ya, bagus. Semoga pembelajaran kali ini dapat diterapkan oleh kalian dan semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Wah, kalian sangat hebat. Hari ini kalian sudah mempelajari banyak hal. Tadi kita sudah belajar mengenai tempo dan juga tinggi rendahnya nada pada sebuah lagu. Tadi juga kita sudah bernyanyi bersama, yaitu menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Lalu tadi juga kita sudah mengidentifikasi mengenai keragaman agama di Indonesia. Dan tadi kita sudah membuat peta pikiran mengenai salah satu agama yang ada di Indonesia. Good job anak-anak. Kita tepuk salut bersama-sama yuk. Masih ingat tepuk salut seperti apa? Ingat ya, kita tepuk salut bersama-sama. Siap? Tepuk salut. Jaja jempol. Jaja jempol. Salut. Good job anak-anak. Pandu positif untuk kita semua. Kita semua memang hebat, Bus. Good job. Anak kelas 4B semuanya hebat dan pintar. Nah, tugasmu hari ini adalah membuat peta pikiran seperti yang sudah Ibu contohkan. Temanya itu tentang agama. Kalian boleh memilih salah satu agama dari hasil identifikasi yang sudah kita lakukan. Nah, kalian boleh memilih agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Nah, nanti dibuat seperti ini ya anak-anak. Bentuknya bebas, sesuai dengan keinginan kalian dan kreativitas kalian. Lalu di dalamnya itu ada tempat ibadah, kitab suci, dan juga hari besar. Siap ya anak-anak? Siap. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya, tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Kalian jangan lupa juga untuk membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Lalu kalian juga harus saling menghargai dan menghormati dari setiap perbedaan. Kalian juga harus selalu mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup ini ya anak-anak. Good job. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Sudah siap? Nah, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah belajar bersama Ibu hari ini. Semoga kita cepat bertemu dan semoga pandemi ini cepat berakhir ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.